Karena Anda mau nyari ilmu apapun di situ ada. Ada nggak yang mau nurunin berat badan? Saya praktek Al-Baqarah ayat 35. 1 bulan, nggak sampai 1 bulan deh. Turun 5 sampai 7 kilo. Al-Baqarah 35. Saya praktek satu ayat Al-Baqarah 259. Dengan izin Allah sampai hari ini bikin training 3.000 angkatan. Dengan izin Allah. Anda mau nyari ilmu apa? Kedokteran ada. Al-Kahfi 18. Anda mau nyari ilmu apa? Psikologi atau technical motivation. Ada semua di situ. Ilmu bisnis. Ada. Ilmu marketing. Ada. Makanya saya bilang, setelah saya nyelam ke Quran, saya nemuin ini. Ada 7 alasan. Ada 7 alasan. Kalau teman-teman pengen hidup teman-teman berubah, basicnya harus Quran. Alasan pertama, ini. Sampai 7 deh, saya buka deh. Hari ini saya nggak bisa jelasin semua ini satu-satu. Karena panjang banget. Nanti kita bahas di grupnya aja ya. Saya ambil beberapa hal di sini. Nomor berapa ya? Nomor 4 aja. Nomor 4 aja. Al-Quran itu dunia aja bisa dirubah sama Al-Quran. Apalagi cuma kasus kita hari ini. Saya kasih contoh. Madinah sebelum namanya Madinah, dulu namanya apa? Madinah sebelum namanya Madinah, dulu namanya apa? Betul. Yes. Strip. Ya strip itu kota yang kayak gimana? Kota yang hancur. Banyak penyakit, korupsi di mana-mana, riba ada, ekonominya dikuasain Yahudi, sumber daya alamnya nggak ada, sumber daya manusianya sedikit dan agak low. Kota yang hancur deh pokoknya. Tapi lihat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sana, kemudian menginstal apa? Diinstal Al-Quran di masyarakat itu. Apa yang terjadi? Yastrib berubah jadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang keren. Dan Islam merangsek ke sepertiga belahan dunia, mimpin ratusan tahun, dan ibu kotanya Madinah. Ibu kota yang pemerintahan dunianya Madinah. Lihat, dari kota yang hancur jadi yang luar biasa kayak tadi. Pertanyaan saya sekarang gini. Al-Quran yang dibaca sama para sahabat dulu di sana, sama Al-Quran yang kita baca hari ini, sama atau beda? Sama apa beda? Sama. Jusnya sama? Sama. Suratnya sama? Sama. Ayatnya sama? Sama. Katanya sama? Sama. Hurufnya sama? Sama. Pertanyaan saya sekarang gini. Kalau semuanya sama, kenapa dulu Al-Quran bisa mengubah satunya? Hari ini, ngubah hidup kita aja susah. Kenapa? Jadi apa bedanya kita sama dulu? Bedanya dulu Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup. Kalau sekarang Al-Quran dijadiin bacaan berpahala. Bahkan sekedar seserahan aja. Itulah bedanya.
Makanya seorang sahabat itu bilang, dulu kami dimudahkan untuk prakteknya, sedangkan kesulitan untuk menghafal. Kalau sekarang, generasi setelahnya dimudahkan untuk menghafalnya, tapi kesulitan mempraktekannya. Itulah kenapa kami bikin grup itu teman-teman, yang IMPQ itu, program IMPQ itu. Untuk apa? Gak usah banyak-banyak dulu. Satu aja. Yuk kita bahas, kita praktek. Ini ngubah hidup banget. Ada tuh yang kemarin keluarganya mau cerai, anaknya berubah lagi. Wah, Masya Allah. Udah ya, ini baru satu saya contohin. Nanti di grup kita akan ngobrol-ngobrol lagi 7 hari. Nah gini teman-teman, saya akan bekelin teman-teman pagi ini. Pegang ini baik-baik sebagai bekal jalanin hidup. Mungkin habis ini nggak ada yang Allah tidak takdirkan masuk ke grup gitu ya. Gak apa-apa. Tapi please pegang satu ini cukup insya Allah. Antara kita sama Al-Quran itu kayak radio. Antara kita sama Al-Quran itu kayak radio. Rumusnya QR equal QM. Apa tuh? Quality of response equal quality of miracle. Kualitas kita merespon atau menjalani hidup itu akan sebanding dengan kualitas keajaiban hidup atau kesulitan hidup yang akan kita dapat. Saya kasih pemahaman. Ada radio. Ini kita sama Quran nih. Ada radio. Suara siaran jernihnya itu di 100 FM. Apa jadinya? Kalau saya putar tepat di 100 FM, kira-kira suaranya gimana? Jernih. Oke, nggak keras-keras dong, kan jernih. Tepatnya di 100 FM, saya putar tepat di situ, jernih. Tapi apa jadinya kalau saya putarnya di 100,5 FM? Kira-kira bunyinya gimana? Kresek-kresek enggak. Bunyinya kresek-kresek. Apalagi saya putar di 85 FM. Kira-kira bunyinya gimana? Udah beda channel. Bukan mendem lagi, beda channel. Kita pengen nyetel radio dakwah, munculnya dangdut. Maka ketahuilah teman-teman, keluarga saya semua. Kalau kita, gini, 100 FM itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita jalanin hidup sesuai Al-Quran dan Sunnah 100 FM, demi Allah hidup Anda akan jernih. Finansialnya jernih, hubungan jernih, mental Anda jernih, ketenangan batin jernih, rumah tangga jernih, semua jernih. Kalau benar-benar di 100 FM. Tapi hari ini ada yang hidup, jalanin hidup tidak sesuai Quran. Dia pakainya 100,5. Apa tuh? Asumsi. Kayaknya jalanin hidup gini deh. Kayaknya ngomong sama orang gini deh. Di situasi kayak gini, kita harus begini menurut saya. Menurut saya. Emang kita udah banyak pengalaman seberapa banyak. Al-Quran itu sudah merangkum jutaan tahun sampai hari kiamat nanti. Makanya pakai asumsi itu kadang benar, kadang enggak. Lebih parah, ada yang jalanin hidup sesuai 85 FM. Alias apa? Pakai nafsu. Pakai nafsu. Efeknya apa? Beda channel.
Pengennya hidup keluarganya sakinah mawaddah warahmah, jadinya error. Rusak, berantakan, cerai. Pengen finansialnya membaik, malah kena utang. Pengen sehat, malah sakit. Entah gitu kan. Saya kasih contoh buat teman-teman. Saya kasih contoh buat teman-teman. Biar makin paham. Hmm. Ini aja deh contohnya ya. Ada kawan saya. Ada seseorang lah. Ada seseorang. Yang dia bisnisnya bagus. Namanya harum. Punya jabatan. Dikenal banyak orang. Bisnisnya banyak. Keluarganya baik-baik saja. Tapi dia nggak bisa nahan. Nggak bisa. Atau dia nabrak cuman satu ayat di sana. Surat An-Nur ayat 30 atau 31. Coba buka. Surat An-Nur ayat 30 atau 31. Tentang apa? Tundukkan pandangan. Dia nggak bisa nahan itu. Akhirnya apa? Dia jalanin hidup sesuai 85 FM. Bukan 100 FM. 100 FM-nya harusnya tundukkan pandangan. Dia malah ngeliatin. Yang bukan muhrim dia liatin. Orangnya udah hilang, nafsunya berkobar. Belum hilang. Akhirnya dia berani ngeliat yang pendek, video-video di TikTok yang pendek-pendek. Makin berkobar. Gak puas, nontonnya agak panjang. Gak puas, dia download aplikasi yang warna hijau. Apa tuh? Bukan Gojek ya. Saya juga gak mau nyebut nama aplikasinya, pokoknya gitu lah. Dia chatting-chattingan sama yang bukan muslim. Gak puas. Mohon maaf, akhirnya dia check in sama yang bukan muhrim. Ketahuan, beberapa kali gak ketahuan. Akhirnya ketahuan sama temennya. Dihajar mukanya, macem-macem aja. Istrinya tahu, minta cerai. Keluarganya berantakan, anak-anaknya nggak respect, bisnisnya hancur, namanya jelek. Bahkan ibunya ngomong gini, "Nak, Umi haramkan air susu yang pernah kamu minum ya." Oh, jabatan tinggi juga turun. Wih, ngeri. Padahal nabrak cuma berapa? Satu ayat. Inilah yang tadi, kalau teman-teman tahu, saya balik dikit slide-nya di nomor 6. Make a little things turn into a big things. Al-Quran itu mengubah sesuatu yang kayaknya sederhana. Cuman tundukan pandangan. Tapi dipraktekin tuh dahsyat. Ditabrak dahsyat. Jadi itu teman-teman. Yang saya mau bekelin teman-teman. Mulai hari ini coba lihat deh. Aspek hidup apa yang lagi error. Pasti. Sadar nggak sadar ada ayat yang lagi ditabrak. Serius nih. Sama obatnya juga gitu. Kalau Anda mau berubah hidup. Praktekin ayatnya. Nah, nanti di grup kita akan ngobrol bareng lebih intens di situ 7 hari. Oke? Nah, sekarang Al-Quran itu teman-teman kayak lautan luas yang kita arungi. Al-Quran itu lautan luas yang kita arungi. Kalau kita hanya berlayar di atasnya aja, di atas lautan itu ya, kita tetap akan dapat banyak kebaikan. Dengar angin sepoi-sepoi, kemudian melihat sunset, sunrise, dengar suara ombak, wah menenangkan deh di atas lautan. Tapi sayang, kalau kita nggak menyelam ke dalam lautan. Kenapa? Karena di dalam lautan ada banyak mutiara dan banyak harta karun di dalam lautan. Yang bisa kita pakai
dalam menjalani hidup ini. Makanya diving lah, menyelamlah ke dalam lautan Al-Quran. Nah makanya di grup itu nanti teman-teman saya bikin sampai 3 level. Saya tambah, saya kasih gambaran. Di grup itu kita akan bikin 3 level. Level 1 7 hari, level 2 2 hari, level 2 7 hari, level 3 7 hari. Target saya di grup itu adalah bagaimana teman-teman bisa menyelam ke dalam Quran nanti di akhir program secara mandiri. Tahu bagaimana cara tadabbur, metode-metodenya, pisau bedahnya, alat-alatnya nanti kita kasih di grup itu. Alhamdulillah sekarang udah banyak tuh. Ada pesantren gitu ya, ada pesantren yang ikutan di grup itu. Kemudian beliau mau menerapkannya di santri-santri keilmuan itu. Ada pebisnis yang menyelam situ nemu ayat-ayat tentang manajemen, managerialship beliau pakai sekarang di perusahaannya dan masya Allah orangnya humble, ilmunya tinggi, perusahaannya gede. Jangan-jangan Qurannya Anda pakai. Perusahaannya perusahaan Al-Quran yang mencetak Quran. Alias siapa? Ustadz saya, Ustadz Riza Zakarias. Qurannya namanya Syamil. Nah, ada yang tahu kan? Quran Syamil. Beliau mempraktekkan Quran tuh. Ya, setelah menyelam. Di Februari saya mau ketemu lagi. Ya. Lanjut. Cara menyelamnya gimana, Mas? Ada 3T. Tilawah, tafsir, tadabbur. Inilah cara menyelam ke dalam Al-Quran. Detailnya nggak saya bahas di sini, panjang. Tapi yang jelas tilawah itu baca dengan teliti. Tafsir itu bukan mentafsir ya, tapi baca kitab tafsir. Tadabur itu menyelamnya, diving. Nah, ini kalau teman-teman pengen mengambil manfaat dari kedahsyatan Quran itu. Siapakah? Saya mau puterin satu video teman-teman. Beliau orang biasa, tapi mempraktekkan cuma satu ayat di Al-Quran doang. Bisa mengubah satu negara. Moga-moga menginspirasi teman-teman semua. Simak video ini keren banget.
Itulah efek praktek ayat dalam skup yang lebih dahsyat lagi. Menjadi karyawan ya Allah. Kami menyebutnya employee of Allah, IOA. Dan beliau mempraktekkan satu ayat doang, itu apa? Surat Muhammad ayat 7. Surat Muhammad ayat 7. Dan bisa sedahsyat itu. Makanya teman-teman, sayang banget saya bilang, udah saya ngomong di awal. Sayang banget kita jadiin Quran hanya sebagai bacaan pahala. Gak salah, tapi ada yang amazing banget di dalamnya. Dan ini ditawarkan, semua keajaiban itu ditawarkan kepada siapapun yang mau menyelam ke dalam. Izin saya sapa Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak boleh mungkin apa sih yang dirasa setelah ikutin MPQ, gabung grup sama Ustadz Reza Randy, ya level 1, level 2, level 3 sampai saat ini. Boleh Mbak berbagi sama kami sebagai penyemangat kita pagi hari ini? Silakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih Coach Reza. Alhamdulillah. Aduh, rada deg-degan Mas Yudit beneran untuk ngebawain ini karena tapi dapat kesempatan ini Alhamdulillah banget. Baik tandanya Allah mau mungkin lewat lisan aku bisa ngajak teman-teman semua, bisa nyemangatin teman-teman semua berbagi pengalaman gimana rasanya nyemplung 3 level di eksklusif mentoring Powerful Quran gitu. Intro dikit sebelumnya itu bisa kenal PPA itu dari kelasnya Bunda Anik yang tentang spiritual motherhood gitu. Kenapa bisa join ke situ? Karena selama ini ngerasa kayak uh, udah sih hijrah gitu, udah sih baca Quran, udah sih one day one juice gitu. Tapi kenapa ya hidup gue ada yang kurang gitu? Kayak kenapa ya? Kayak selalu bertanya kenapa gitu. Padahal mah udah one day one juice gitu. Tenang sih tenang gitu. Relate banget sama tadi Coach Reza bilang kalau iya kita baca kita udah tapi udah di level mana gitu. Tapi ternyata ternyata selama ini tuh aku tuh baca masih ada di atas kapalnya. Jadi cuma masih menikmati ombak-ombak, percik-percik airnya nyiprat-nyiprat seger gitu. Ternyata aku tuh nggak sadar selama ini kalau aku nyebur ke dalam itu tuh dapat bisa ngeliat mutiara segala macemnya gitu. Jadi masya Allah Allah jawab pencarian ini lewat pendekatan versi perempuannya dulu lewat Bunda Anik di kelas PPA Spiritual Motherhood, dari kelas Bunda Anik tiba-tiba Katia Pakalala gitu ya, BC juga, wah ini Coach Reza bikin mentoring gratis tentang semua bisa ke Baitullah gitu. Jadi Allah arahin lagi ke situ, nyemplung lagi 30 hari dibimbing sama Coach Reza gratis, tis-tis, dan itu seru banget gitu, Masya Allah. Dan dari kelas itu dapat lagi kabar tentang adanya yang Powerful Quran. Masya Allah, aku masih ada catatannya nih, Powerful Quran di tanggal 12 September. Jadi 5 bulan yang lalu ya, 5 bulan yang lalu aku ada di kelas ini dan belum ikutin IMPQ gitu dengan materi sama yang Coach Reza bawain gitu. Masya Allah, masih touch-nya masih sama banget Coach. Tadi aku ngikutin dari awal tuh gimana digosok sama dapat meteor ya gitu-gitu. Feeling-nya tuh masih dapet banget kayak ih ya ampun, iya ya ternyata Allah udah ngasih aku sejauh ini bisa nyemplung IMP gitu. Alhamdulillah banget. Singkat cerita, alhamdulillah di bulan Oktober ya IMPQ level 1 dimulai. Wah, udah dahsyat. Aku nggak bisa ngungkapin baik kata-kata lagi. Di bulan September itu benar-benar digojlok 7 hari dengan dikasih 7 hari tafsir itu tafsirnya keren-keren banget teman-teman. Kayak gimana ya? Kayak selama ini tuh, oh iya sih Quran nih misalnya tafsirnya eh ikro gitu, bacalah gitu. Tapi apa ya sebagai orang awam, sebagai aku pribadi yang kayak maksudnya Allah tuh apa nulis bacalah gitu. Apa ya maksudnya gitu. Kok disuruh baca doang apa gimana sih? Nah gitu kan ya. Kayak sebagai aku yang orang awam pribadi gitu. Tapi di dalam kelas ini itu Coach Reza tuh bisa nyangkutin dari bacalah nanti jadi kemana-mana. Kemana-mananya tuh bener-bener sampai di relate sama kehidupan sehari-hari teman-teman.
Dari tadi kalau teman-teman dengerin banget tuh Coach Reza selalu mention Ali Imran ayat 31. Dor itu bener-bener kunci dari segala kunci. Ya Allah, itu bener-bener. Itu tuh ada di IMPK level 2. Aduh, merinding aku kalau ceritain Ali Imran 31. Itu tuh dari kata-kata yang kalau gimana ya Coach? Itu kan ayatnya aku lupa. Kalau aku mengikuti, maka kalau mau dicintai, maka harus mengikuti. Nah, kayak gitu. Nah, kurang lebih inti ayatnya tuh kayak gitu. Dari ayat yang seperti itu, sebagai orang awam yang aku nih pribadi nggak bisa cuma kayak baca tafsir pendek di Al-Quran gitu, maksudnya apa ya mencintai diikuti gitu. Tapi sebenarnya itu adalah kuncian gitu, kayak is a key for everything gitu. Itu tuh bener-bener titik poinnya gitu. Kalau kita mau ngikutin caranya Rasulullah, nanti kita dicintain sama Allah gitu. Nah, gimana caranya mau dicintain sama Allah? Coach Riza bedah tuh selama 1 jam ya Coach ya, dibimbing di Zoom gitu. Coach Riza bedah, ternyata praktek Quran ya, aku spill dikit ya Coach ya, nggak apa-apa ya. Praktek Quran Ali Imran 31 itu yang aku praktekin sebatas ngucek mata. Ya Allah, ngucek mata udah jadi praktek Quran. Jadi aku kayak, ya Allah selama ini gue kemana aja gitu. Jadi kayak Masya Allah, Coach Ezra nerangin kalau Rasulullah kan kalau bangun tidur kan apa yang beliau lakukan pertama kali, gerakannya Rasulullah tuh apa? Itu tuh mengucek mata gitu, dan bisa sampai direlatin ngucek mata itu bisa jadi praktek Quran kalau kita sambil niatin, ya Allah aku mau bangun tidur ini sambil ngucek mata, aku pengen praktek Ali Imran 31, ya Allah yang kemarin Coach Rizal bawain gitu. Maka jadikan ini amalanku, jadikan ini penyambung hajatku di segala apapun yang aku minta gitu. Jadi itu teman-teman kuncinya yang mau Coach Riza tuh bawain sama teman-teman di PPA. Lu mau ngasih tahu kalau Quran tuh sedekat itu, serelate itu sama hidup kita. Quran tuh nggak sejauh ini tuh gitu. Kita aja yang kejauhan. Kita aja yang nggak mau nyelam, nggak mau berubuk-berubuk di dalam lautan buat ngambil mutiara-mutiara itu, buat ngambil saripati dari apa sih maksudnya gitu. Kita tuh sebatas untuk baca Quran, terus baca tafsir pendeknya, terus baru baca tafsir pendeknya udah yang kayak apa sih maksudnya. Nah, di momen apa sih maksudnya itu setan masuk deh. Setan masuk yang kayak, kan lo bingung kan lo sama tafsir ini. Udahlah, emang Quran lo tuh ribet. Nah, gitu. Jadi kayak Coach Rizal ngajarin lagi nanti di kelas yang lainnya. Coach Rizal tuh ngajarin lagi kalau ada 2 bisikan. Terus Coach Rizal ngajarin lagi nanti kalau gimana cara kita melapangkan hati pas baca Quran. Itu tuh dibedah semua teman-teman, kayak every single detailnya itu Coach Reza kasih tahu gimana caranya kita tuh bener-bener pepet terus sama Al-Quran, bener-bener yang kayak jadiin Al-Quran tuh best friend forever-nya kita gitu. Masya Allah, Alhamdulillah, dan Alhamdulillah banget, aku tuh bersyukur banget gitu, bener-bener Allah tuh ngasih kemudahan buat aku pribadi domisilinya kebetulan ikut suami di Singapura gitu ya. Agak sedih gitu karena kan PPA training-trainingnya itu kan di Indonesia gitu ya. Jadi pas aku ke Indonesia ya pas lagi nggak ada jadwalnya gitu. Tapi dari kesedihan itu tuh aku nggak mau setan masuk dengan cara ya kan lo jauhkan gitu, lo jauh lo nggak bisa ngapa-ngapain kan. Enggak gitu. Nih si PPA ini, Coach Reza ini udah bikin yang online-nya nih, si MPQ ini udah lo nyebur dulu aja gitu. Jadi kelas yang ya ampun ini bener-bener deh berapa ya kelasnya ya Coach, aku agak lupa sekian, tapi di bawah 400.000 di bawah berapa aku agak lupa ya MPK level 1 itu teman-teman. Setelah udah ngikutin nanti akan kerasa kayak ya elah itu duit segitu biasa gue cuma bayar kuota wifi bulanan aja tuh kayak ya ampun, enggak, itu tuh bakal change ngubah hidup banget gitu. Kayak ya ampun, ternyata duit gue yang gue keluarin kemarin itu tuh nggak ada berapanya daripada ilmu yang gue dapetin sekarang. Ilmu yang gue dapetin sekarang tuh bisa buat lifetime, bisa gue deketan sama Allah, bisa jadi saksi kalau nanti di depan Allah kayak bayangin, aku suka bayangin gini teman-teman, seru banget bayang visualisasiku nih ya, misalnya nih udah lagi di waktu perhisaban gitu di akhirat gitu ya, dihisab nih ditanya sama Allah gitu, kamu tuh ngapain gitu, misalnya di hari Senin tanggal berapa sih sekarang, Senin tanggal 28 Januari 2025 kamu ngapain anak, nah gitu kan.
aku tuh suka bayangin gini, ya Allah aku tuh dari jam 7 sampai jam 8 aku tuh pepetan sama Coach Reza sama Mas Yudit loh di MPK. Makanya mudahkan aku ya Allah, jadiin aku bestinya mereka kayak gitu. Jadi aku tuh suka ngebayangin kayak gitu. Jadi hisap waktuku ringan ya Allah, karena kan aku lagi belajar tentang Quranmu, aku lagi belajar tentang kitabmu, maka jadikan aku pepetan terus sama mereka gitu. Karena ya Allah bener-bener deh tim PPA ini emang udah top markotop, udah deh bener-bener psikologi terbaik gitu. Karena kaitinnya kan base-nya udah bukan pakai teori buku lagi, tapi pakai teori yang langsung pakai diarinya Allah, yaitu Al-Quran gitu. Jadi teman-teman, Masya Allah, uang yang akan dikeluarin di MPK 1, 2, 3 itu nggak akan seberapa dibanding pengalaman yang akan didapetin untuk nyebur, untuk dikasih kacamata selemnya sama Coach Reza. Kacamata selem tuh Asbabun Nuzul Quran ya sama Coach Reza. Terus dikasih apa lagi ya? Dikasih live setnya gitu, kayak nyebur ke apa sih live set tuh? Lampungnya. Kalau misalnya mau tenggelam juga nggak mungkin, karena itu tuh kayak kalau misalnya ada kesempatan kita, aduh gue udah nggak bisa nafas lagi nih, tapi itu di depan ada mutiara, pasti kita akan usahain untuk kayak, udah gue ambil mutiara dulu deh baru gue atas gitu. Jadi kayak lo tuh jadi kayak teman-teman tuh nggak akan yang kayak tenggelam terpuruk di dalam ketemu hiu, itu tuh nggak akan gitu, tapi akan ketemu bener-bener mutiara-mutiara Quran yang setiap hari tuh amazing banget. Masya Allah, Alhamdulillah, bener-bener emang eksklusif mentoring powerful, right? Harusnya tambahin satu sih Coach, eksklusif amazing mentoring powerful Quran. Nah itu harus tambahin amazing Coach, karena super amazing teman-teman. Masya Allah, aku tuh baru pecah telur kemarin, baru minggu kemarin aku lulus, lolos deh, bukan lulus ya Coach, baru lolos doang, nggak tahu lulus apa enggak. IMPK level 3. Jadi alhamdulillah rezeki nomplok, durian runtuh, 21 tafsir aku dapetin dari Coach Reza. 21 tafsir tuh teman-teman bukan kayak ngebayangin yang kayak tafsir berat-berat itu, enggak. Jadi misalnya Coach Reza tuh hari kedua IMPK itu, IMPK level 1 tuh ngasih tahu tentang Al-Baqarah 40. Ayatnya panjang, tapi yang Coach Reza kasih tahu tuh cuma bagian depannya doang. Kayak kita ngebahas satu ayat ini aja ya, panggilan terbaik gitu. Dan panggilan terbaik tuh, udah deh, teman-teman ikutin deh. Kalau aku ke spill, kebanyakan aku nggak bisa stop emang kalau suruh apa namanya, suruh mempromosikan IMPK ini, karena emang ada top keren banget. Gue nggak bohong, bener-bener Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah gitu. Dan alhamdulillah rezeki banget. Mungkin aku tuh selalu berdoa gitu ya, di generasinya aku sekarang gitu, generasi angkatan 94 gitu, di saat teman-teman yang lainnya mungkin kemarin pernah ya dengar gimana hype-nya konser Coldplay di Indonesia, bener-bener yang segitunya gitu, seluruh generasi itu kayak ngantri di mana sih, di GBK ya, buat dapetin tiket Coldplay gitu ya. Dan alhamdulillah banget, Allah tuh nggak ngarahin ke arah tiket Coldplay-nya dunia, tapi Allah tuh ngarahin ke tiket konser Coldplay-nya akhirat gitu ya. Itu kalau Allah diarahin ke arah IMPK buat healing, Allah diarahin ke PPA buat healing deh, bukan Allah arahin jeduk-jeduk, bukan Allah arahin, itu bisikan setan sih, buat jeduk-jeduk ke GBK ikutin Coldplay gitu. Jadi di saat yang lainnya lagi huru-hara Coldplay, alhamdulillah aku ngerasa banget Allah selamatin aku untuk nggak tertarik ke arah sana, tapi aku tertarik ke arahnya Coach Reza, Mas Yudit, dan tim PPA lainnya gitu. Tuh alhamdulillah banget.